Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-mauti. Wa qala aidan, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jamaah salat subuh Masjid Babul Jannah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari penuh berkah ini Allah Jalla Jalaluhu masih berkenan mencurahkan nikmatnya kepada kita. Nikmat diberikan hidayah serta taufik, nikmat dijauhkan dari segala musibah dan malapetaka, nikmat dijauhkan dari segala berbagai macam penyakit. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada kiai terbaik kita, guru terbaik kita, kedua hasanah kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada para istrinya, kepada keluarganya, segenap sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas tata cara beragamanya hingga hari kiamat nanti. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembacaan kita Hadihi Aqidati. Inilah akidahku, akidatu ahli sunnati wal jamaati, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullahu ta'ala. Di pertemuan yang telah lalu kita telah sampai kepada pembahasan al-imanu bil yaumil akhir, al-imanu bil hisab, al-imanu bil mizan. Selanjutnya qala al-mu'allifu, berkata penulis hafizahullahu ta'ala, semoga Allah menjaga beliau, al-imanu bil khawdi, beriman adanya telaga. Wa u'minu bi khawdi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi mawqifil qiyamati wa annahu yusabu fihi mizabani min nahril kautsari fil jannati. Ahlussunnah wal jamaah meyakini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah tenaga khusus. Masing-masing Nabi diberikan tenaga yang nanti pada hari kiamat, di mana manusia dalam keadaan telanjang, dalam keadaan panik, hanya memikirkan diri sendiri, memikirkan apakah saya selamat atau saya celaka, apakah saya akan diazab atau saya akan dimudahkan. Semuanya memikirkan diri sendiri. Pada waktu itu seluruh manusia itu egois, mementingkan dirinya sendiri. Tidak sempat memikirkan anak, tidak sempat memikirkan pasangan hidup,
tidak sempat memikirkan orang yang pernah berjasa kepada kita, tidak sempat. Demikian juga Rasulullah SAW, beliau pernah mengatakan di hadapan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, di depan Fatimah anaknya, di depan pamannya, saya tidak bisa menolong kalian. Yang bisa menolong kalian adalah amal-amal kalian. Kalau kalian mau minta harta, aku bisa berikan. Tapi untuk minta jaminan selamat dari siksaan pada hari kiamat, aku tidak bisa. Seluruh manusia itu sibuk dengan dirinya sendiri. Sampai-sampai meskipun kanan, kiri, depan, belakang kita dalam keadaan tidak memakai kain, walaupun satu helai benang, tidak sempat melihat auratnya. Entah gimana pandangan matanya, apakah ke depan, ke atas, atau ke bawah. Yang jelas tidak sempat melihat kanan dan kiri atau depan belakang. Semuanya dalam keadaan panik. Pada saat itu manusia didekatkan matahari yang baru, karena matahari yang lama sudah dilipat. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat. Dan matahari dilipat, ya, lalu kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Allah ciptakan matahari yang baru yang sangat dekat dengan kepala manusia, sehingga akibatnya apa? Panas dan haus dalam kondisi tidak memakai baju, bayangkan. Ya, mungkin kita akan melihat manusia yang diberikan hukuman, ya, di tengah-tengah tanah yang lapang. Mungkin di antara kita ada ya yang dijemur oleh gurunya, dihukum gitu ya, karena terlambat sekolah atau bagaimana. Ya, bayangkan kalau itu matahari di dekat kepala kita dalam kondisi tidak memakai baju, sehingga manusia itu butuh minum untuk menghilangkan dahaga, menghilangkan haus. Rasulullah SAW diberikan tenaga yang sumber airnya dari sungai Al-Kautsar di surga. Di surga ada sungai yang namanya Nahrul Kautsar. Memiliki 2 saluran. Dari sungai itulah telaga diisi. Ma'uhu asyaddu bayadun minan laban. Airnya jauh lebih putih dari putih warna susu. Wa ahla, lebih manis minal asali, dari manisnya madu. Wa abroru minas salji, lebih sejuk dari dinginnya salju. Salju itu beku ya, kalau ini tidak beku. Wa atyabu rihan, lebih wangi dari wanginya minal miski, dari minyak kasturi. Tuluhu musyafatu syahrin wa arduhu musyafatu syahrin. Panjang dan lebarnya ditempuh dengan perjalanan 1 bulan. Ya, di zaman Rasul perjalanan 1 bulan itu mungkin 500 km, jauh sekali. Ya, dari sini ke Putus Ibo berapa ratus kilometer? Ada yang sudah pernah ukur? Saya belum pernah ukur. Berapa ratus kilometer? Ya mungkin bolak-balik ya. Sini Putus Ibo, lain lagi Pontianak. Ya. Wa aniyatuhu adadu nujumis samai, dan jumlah gayung, jumlah bejana untuk mengambil air, jumlahnya sebanyak bintang yang ada di langit, ya, miliaran jumlahnya. Ya, karena manusia saat ini saja yang berstatus sebagai muslim secara administratif, belum di dalamnya ada Syiah, ya, ada Tuhuriyun, ya, muslim tapi
bercampur kan, ada yang akidahnya rusak, ada yang akidahnya selamat. Tercatat secara administratif sekitar 1,5 miliar. Jumlah yang hidup sekitar 7 miliar. Berarti yang bukan Islam sekitar 5,5 miliar lebih. Ya. Allah sediakan di dalam telaga Nabi gayungnya, wadah untuk mengambil air itu sebanyak bintang di langit. Kama sabatat bidzalika al-ahadisu as-sahihatu. Sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis yang sahih, di antaranya dalam kitab Al-Fadail, Al-Imam Muslim mengeluarkan hadisnya dengan nomor 2300. Faman tazawaja as-sirata wa marra alaihi faqad naja wa huwa min ahlil jannah. Jadi orang yang bertauhid itu terbagi menjadi dua. Ya. Terbagi menjadi dua. Bagian yang pertama ahli tauhid yang sudah bertobat dari amalan-amalan bid'ah. Bagian yang kedua ahli tauhid yang dia mati membawa dosa bid'ah, belum bertobat dari amalan-amalan bid'ah. Ya. Yang sudah bertobat dari amalan-amalan bid'ah, dia akan diizinkan masuk ke dalam telaga Nabi. Artinya siksaan berupa rasa haus dihilangkan. Adapun ahli tauhid yang sampai mati dia tidak bertobat dari amalan-amalan bid'ah, bahkan dia membelanya, memasarkannya, ya, memusuhi orang yang memperingatkannya, maka kata Nabi SAW sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 7049, Rasulullah menceritakan bahwa nanti ketika di telaga, beliau ketika di telaga melihat sebagian umatnya diusir oleh malaikat penjaga telaga. Rasulullah memanggil ummati, 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 umatku, umatku. Kenapa tidak diizinkan masuk? Karena yang punya wewenang membolehkan masuk atau tidak itu malaikat. Rasulullah memang pemilih, Rasulullah memang diberikan, tapi Rasulullah tidak punya kuasa. Siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak. Ya. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, kenapa dengan umatku kok sebagian ada yang terusir, padahal mereka ahli tauhid. Ya. Lalu malaikat mengatakan, la tadri, engkau tidak mengetahui ma ahdasu, amalan-amalan bid'ah yang mereka kerjakan ba'daka, setelah engkau wafat. Jadi bid'ah itu terjadi setelah Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah masih hidup tidak ada. Jadi kalau ada orang yang berdalil Bilal bin Rabah itu melakukan amalan bid'ah lalu kemudian disetujui oleh Rasul, maka terbantahkan dengan hadis ini. Bid'ah itu adanya setelah Rasulullah wafat. Di zaman Rasulullah masih hidup, kesalahan-kesalahan sahabat yang diluruskan itu bukan bid'ah, kan sudah diluruskan oleh Rasulullah. Mana yang dibenarkan tetap dijalankan, diteruskan, mana yang salah dikoreksi oleh Rasulullah. Ada sahabat yang melakukan kesalahan, menyembelih hewan kurban sebelum orang-orang selesai menunaikan salat Idul Adha. Niatnya baik supaya para jamaah setelah pulang dari lapangan itu tinggal makan saja. Tetapi Rasulullah SAW menyalahkan, ini bukan hewan kurban, tapi ini adalah hewan sedekah biasa. Yang dijelaskan dalam Syarahhu Riyadhis Shalihin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, Rasulullah tegas, artinya sahabat dalam masa-masa sedang menuntut ilmu dengan Rasulullah,
dan salah diluruskan. Setelah itu sahabat tidak melakukan lagi. Ya. Banyak hal-hal yang Rasulullah mentakrir, menetapkan bahwa ini boleh. Rasulullah melarang ini tidak boleh. Ya. Ada sahabat yang bertayamum dengan cara guling-guling di pasir, gitu ya. Kemudian diluruskan oleh sahabat yang lain, Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu, bahwa tayamum tidak seperti itu. Lalu diajarkan oleh Rasulullah, dipraktekkan di hadapan sahabat yang tayamum dengan cara guling-guling di tanah. Artinya, ma'ahdasu ini terjadi kapan? Setelah Rasulullah wafat. Ya. Adapun di zaman sahabat itu ada 5. Di antaranya adalah Ibnu Umar pernah mendapati orang yang mengucapkan sholawat setelah bersin. Ya. Ibnu Umar mengatakan, kami juga bersolawat. Kami adalah ahli sholawat. Tidak ada yang lebih ahli dari bersolawat selain para sahabat. Tidak ada satupun manusia yang paling jago dalam bersolawat kecuali para sahabat. Kami mengucapkan setelah bersin, alhamdulillah, bukan sholawat. Walaupun ucapan sholawat itu baik, tapi diucapkan tidak pada tempatnya. Ya. Setelah sebagian meneguk air yang ada di telaga, hausnya hilang, satu azab sudah lewat, ya. Sudah terobati rasa haus. Sebagian tidak terusir, tidak boleh masuk dalam kondisi kehausan. Itu adalah sisa, ya, bagi para pelaku bid'ah nanti di yaumil qiyamah. Setelah itu mereka diuji melewati jembatan. Apabila mereka berhasil tidak sampai jatuh, faqad najah, maka orang itu selamat. Artinya timbangan kebaikannya jauh lebih besar daripada dosanya, dia selamat. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi syatir radiyah. Wa huwa min ahli jannah, maka dia menjadi penghuni surga. Qala Allah Ta'ala, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Tidak seorang pun melainkan pasti akan mendekati neraka. Di atas jembatan itu neraka. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa dosanya jauh lebih besar daripada amal solehnya, maka tempat kembalinya hawiyah, neraka. Dan itu adalah ketetapan dari Rabbu hatman maqdiyah, ketetapan yang pasti terjadi. Summa nunajji alladziina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertauhid. Wa nadharu zalimina, dan kami biarkan orang-orang yang zalim fiha jisiyya, bernutur masuk ke dalam neraka. Maryam ayat 71-72. Oleh karena itu jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita menuntut ilmu. Setelah kita mengenal tauhid dengan cara yang benar, dengan metode yang benar, dengan sumber yang benar, maka tidak berhenti sampai di situ. Kita harus mengetahui amalan-amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, mengenal sunnah Nabi SAW. Ya, maka orang yang berusaha mengenal sunnah Nabi, pasti ia pun akan mengenal lawan dari sunnah Nabi. Barang siapa yang tidak mempelajari sunnah Nabi, dia tidak akan mengetahui lawan dari sunnah Nabi. Ya. Oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Orang yang ketika dia belum mengenal tauhid, belum mengenal sunnah, orang yang terpandang,
maka ia pun khiyarukum fil Islam, dia pun akan menjadi orang yang terpandang ketika setelah mengenal tauhid, mengenal sunnah. An-nasu kal ma'adin, manusia itu seperti barang tambang. Barang tambang bermacam-macam, nilainya, harganya berbeda-beda. Yang paling tinggi barang tambang itu apa? Platinum, ya, emas, itu mahal itu, sulit untuk mendapatkannya. Pilihan yang paling banyak, yang paling murah apa? Bisa dibeli di toko material, seng, besi, ya, mungkin aluminium. Ya. Jadi manusia itu seperti barang tambang, bermacam-macam, berbeda-beda derajat ketakwaannya. Ada yang sanggup sholat, ada yang tidak sanggup sholat, banyak tinggalkan sholat. Ada yang sanggup sholat ke masjid, ada yang hanya sanggup sholat di rumah. Ada yang sanggup sholat ke masjid dan berusaha untuk menuntut ilmu, takut dengan kebencian Allah SWT kepada orang-orang yang tidak berusaha menghilangkan kebodohan dari dirinya. Ada sebagian manusia yang penting sholat ke masjid terus buka, bermacam-macam. An-nasu kal ma'adi, manusia itu seperti barang tambang. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Orang yang terpilih di masa-masa dia belum mengenal tauhid, belum mengenal sunnah, maka ia pun akan terpilih juga ketika setelah mengenal tauhid dan sunnah. Jadi makna Islam itu bukan sekadar secara visual orang itu melakukan ibadah. Di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum pada tahun ke-13 kenabian, 70 rombongan orang Islam dari Madinah beserta rombongan orang-orang musyrik, dua-duanya melakukan ibadah yang sama. Apa ibadahnya? Ibadah haji. Jadi ibadah haji pada saat zaman Rasulullah sudah ada, mengikuti syariat sebelumnya Nabi Ibrahim, tapi tetap dibedakan oleh Rasulullah. Yang satu muslim sudah mengenal al-Islam, yang satu musyrik karena belum mengenal tauhid, belum mengenal sunnah. Jadi amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu belum menjadi ciri utama seseorang itu dikatakan muslim. Di zaman Rasulullah, seseorang itu dikatakan muslim, indikatornya dia sudah meninggalkan segala macam kesyirikan, tidak lagi melakukan pengkeramatan kepada makam, itu yang paling gampang cirinya. Tidak berdoa kepada selain Allah, tidak bertawasul kepada mayat, sebagaimana yang dilakukan oleh orang musyrik Mekah. Bertawasul kepada siapa? Kepada orang soleh Lata, Uzza, Manat. Ya. Demikian juga orang-orang Madinah, terbedakan antara muslim dan kafir. Khiyarukum fil Islam, orang itu akan terpilih setelah mengenal tauhid, setelah mengenal sunnah. Ada syaratnya. Apa? Idza faqihu, jika dia menuntut ilmu, jika ia berusaha menghilangkan kebodohan, mengenal qala Allah SWT berfirman, mengenal qala Rasulullah SAW bersabda, dan dijelaskan oleh para pewaris Rasul, yaitu para ulama. Kembali kepada Alkitab wa Sunnah, Quran dan hadis yang dijelaskan oleh para ulama. Pada hakikatnya sekarang kita sedang mendengarkan pembacaan kitab yang ditulis oleh para ulama, itu bagian dari membaca Al-Quran jenis yang kedua. Membaca Al-Quran itu ada dua. Yang pertama membaca lafadznya, pahalanya untuk dirinya sendiri. Yang kedua membaca hukum-hukumnya. Ayat ini maksudnya apa? Hadis ini maksudnya apa? Membaca jenis kedua, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, madarus sa'adah, sumber kebahagiaan. Yang membacakan mendapatkan faedah, dan yang mendengarkan juga mendapatkan faedah. Jadi kalau ada orang membaca Al-Quran hanya terbatas membaca lafadznya saja,
Setelah Iqra dia selesai, khatam berapa kali di rumahnya, cuma itu saja manfaatnya untuk dirinya sendiri. Dan itu nilainya di bawah membaca hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan untuk dipahami dan diamalkan, bukan sekedar dibaca saja. Ya. Berikutnya al-imanu bil jannati wan nari. Ahlussunnah wal jamaah meyakini adanya surga dan neraka, wa annahuma mawjudatani al-an. Neraka dan surga keduanya sudah ada. Sudah ada penjaganya, kedua-duanya sudah Allah ciptakan. Wa annahuma darani lil jazai alal a'mali, yang Allah siapkan untuk membalas orang-orang yang telah berbuat baik itu amalan yang baik maupun amalan yang buruk. Wa annahuma la tughniyani wa la tabidani. Surga dan neraka keduanya tidak akan membinasakan penghuninya. Surga jelas penuh dengan kenikmatan, penghuninya tidak akan mati, tidak akan mengalami penuaan, umurnya 30-an. Ya, jamaah sekalian yang sudah lewat dari umur 30, nanti di surga akan balik lagi, reversible, ya, kembali ke umur 30, kencang kembali kulitnya, gagah lagi, ya, jadi seorang pemuda lagi. Demikian juga neraka, walaupun di dalamnya penuh dengan azab, penuh dengan siksaan, tidak akan mematikan penghuninya, hidup dengan penuh siksaan. Fal jannatu darul mu'minina lil muwahhidin. Surga tempat peristirahatan orang-orang ahli tauhid. Ya. Jadi tadi dua kelompok, yang satu ahli tauhid sudah bertobat dari amalan bid'ah, yang kedua ahli tauhid yang belum bertobat dari amalan bid'ah sampai dia mati. Yang satu dikasih hukuman rasa haus, yang satu dihilangkan rasa hausnya. Tapi kedua-duanya ketika mereka berhasil melewati jembatan, ada pun yang jatuh dari jembatan, dari sirat, disiksa sesuai dengan kadarnya masing-masing, kadar dosanya masing-masing. Setelah mereka selesai diangkat, ya, maka mereka seluruhnya dimasukkan ke dalam surga. Wa narul darul kuffari wal fujari minal yahudi wan nasara wal mulhidina wal munafikina wal musyrikina minal wasanina wa ghairihim. Adapun neraka adalah darul kuffar, kampungnya orang-orang kafir, tempat kembalinya orang-orang kafir. Padahal dahulu seluruh manusia itu berada di surga. Nabi Adam berada di surga. Roh-roh anak keturunan Adam di alam roh. Ya. Artinya tidak disiksa dulu. Kita nggak disiksa. Hanya dulu di alam roh kita baru roh saja, belum jasad. Nabi Adam jasad dan rohnya di surga. Kemudian terusir dari surga karena suatu dosa dan bertobat, kemudian ditempatkan di bumi. Nah, nanti semuanya kembali ke akhirat. Yang satu ke kampung surga, satu lagi ke kampung. Nah, tidak ada kampung yang ketiga, nggak ada tengah-tengah antara surga dan neraka. Beda kalau kita komplek, ya, komplek A dengan komplek B, ada perbatasan, ya, perbatasan antara komplek A dengan komplek B. Nah, mungkin di situ ada kosan pamit, ya. Nanti di akhirat tidak ada batasnya, ya sudah memisah itu aja. Tidak bisa berdiri di antara surga dan neraka. Cuma ada dua kampung saja. Yang tinggal di dalam neraka siapa? Al-Fujar. Fujar ini adalah orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik. Ya. Siapa saja? Yahudi, musyrik, Nasrani, musyrik, mulhidin, ateis, musyrik, munafikin, casingnya muslim, dalamnya kafir. Ya, dia akan nampak
kekafirannya ketika Islam lemah. Ketika Islam kuat, dia menampakkan keislaman. Ketika menguntungkan, maka dia menampakkan muslim. Ketika merugikan, dia akan membela orang-orang kafir. Wal musyrikin minal wasanin, para penyembah benda-benda mati. Ya, entah itu patung, entah itu keris, entah itu candi dan sebagainya. Kalau Allah Ta'ala innal abrara la fi na'im, sesungguhnya orang-orang yang bertauhid itu la benar-benar fi na'im, berada di kampung yang penuh dengan kenikmatan. Wa innal fujjar, dan sungguh orang-orang musyrik la benar-benar fi jahim, berada di neraka jahim. Al-Infitor 13 dan 14. Fa amal ladzina syaqu fa finnar, orang-orang yang sengsara, yang susah hidupnya di neraka. Lahum fiha zafirun wa syahid, dalam keadaan napasnya tersengal-sengal, sulit. Ya. Napasnya bisa, cuman tersengal-sengal. Ya. Miskin oksigen. Ya. Surat Hud ayat 106. Wa qala ta'ala wa amal ladzina su'idu fa fil jannah khalidina fiha. Adapun orang-orang yang bertauhid, mereka adalah orang-orang yang bahagia, berada dalam surga kekal di dalamnya. Madamati samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk, atau an ghairu mahdzur, sebagai karunia ghairu mahdzur, yang tidak akan habis, yang tidak akan terputus. Inilah pembacaan bab tentang al-imanu bil haudi wal imanu bil jannati wan nari. Barangkali ini saja yang bisa kita bacakan. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup, barangkali ada sesi tanya jawab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.